Shalom, selamat sore, salam sejahtera. Berjumpa lagi untuk berbagi berkat firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, saudara. Jika saya boleh kembali ke Surabaya dalam perlindungan penyertaan Tuhan, sungguh luar biasa. Saatnya saya akan berbagi atau share berkat firman Tuhan hari ini. Mari saudara-saudara, terlebih dulu saya mengajak untuk berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala perkara Engkau menyertai, memberkati. Di mana kami berada, Engkau pun berada. Demikian juga Tuhan, hari ini Engkau memberkati firman-Mu dalam renungan firman ibadah untuk menjadi terang setiap orang percaya dan siap untuk mendengarkan dan menerima berkat firman-Mu. Terlebih dulu kami ingin mengusirkan segala kuasa kegelapan roh yang bukan daripada Allah. Kami ikat dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Kami siap untuk menerima dan mendengar firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, hari ini Tuhan memberikan makna hidup dalam daging. Tema adalah hidup dalam daging. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 5 dan 7, Tuhan memberikan tema makna hidup dalam daging. Yang kedua, secara lahiriah menjalankan ibadah sekalipun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ini makna hidup dalam daging dalam 2 Timotius 3 ayat 5 sampai 7. Tema tersebut menjadi inspirasi atau mengingatkan kehidupan saya dalam perenungan firman ibadah minggu hari ini, di mana secara lahiriah kita beribadah sekalipun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Apa makna tersebut yang Tuhan berikan di dalam korelasi tema dan dalam 2 Timotius 3 ayat 5 dan 7. Mari saudara, yang pertama, perbedaan hidup oleh daging dan roh. Jadi ini, sekalipun mereka diajar tapi tidak dapat hidup dalam kebenaran. Ini sifat daripada daging. Secara lahiriah beribadah, sekalipun diajar tapi tidak pernah untuk mengerti kebenaran. Ini karakter daging. Jadi makna hidup di dalam daging, tema tersebut demikian. Ini berbicara yaitu perbedaan hidup oleh daging dan roh. Saudara, daging adalah berbicara tentang keadaan manusia pada umumnya, di mana untuk setiap kali mendengar firman kebenaran, tetapi betapa sulitnya manusia ini untuk hidup dalam kebenaran. Ini intinya di dalam 2 Timotius 3 ayat 5 dan 7. Berbicara tentang ibadah dan beribadah secara lahiriah. Secara lahiriah itu dalam keadaan manusia daging. Mereka beribadah. Sekalipun diajar, sekalipun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ini berbicara yang pertama adalah perbedaan hidup oleh daging dan roh. Kita baca di dalam Roma 8 ayat yang kelima sampai 7.
Roma 8 ayat 5 sampai 7. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ini karakter daging. Orang yang hidup di dalam daging itu tidak pernah takluk pada hukum Allah, kebenaran firman. Oleh sebab itu, sekalipun ingin diajar, mereka tidak dapat untuk mengerti atau hidup dalam kebenaran. Ini adalah tanda orang hidup di dalam daging. Tetapi mereka yang hidup di dalam roh adalah selalu damai sejahtera. Jadi perbedaan orang yang hidup di dalam daging dan hidup di dalam roh besar. Nah, sekarang orang yang hidup di dalam roh, kita baca di dalam 2 Korintus 3 ayat 17-18. 2 Korintus 3 ayat 17 dan 18. 2 Korintus 3 ayat 18 dan 17. Ini orang yang hidup di dalam roh. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ini tanda hidup orang di dalam roh. Ada kemerdekaan sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Selubung itu artinya segala sesuatu yang menghalangi itu telah dibuka, diterangkan, sehingga kita dapat melihat kemuliaan Allah yang semakin besar. Ini adalah orang yang hidup, tanda-tanda orang yang hidup di dalam roh. Saudara, nah, kita akan berbicara apa orang yang hidup di dalam roh ini. Kita baca kembali di dalam Roma 8 ayat 15-16. Roma 8 ayat 15-16. Roma 8 ayat 15 dan 16. Ini di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, kan? Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadi kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ini artinya apa? Berseru ya Aba, ya Bapa itu penyembahan, ada hubungan. Sebab selubung itu telah dibuka. Kita akan melihat kemuliaan Allah yang semakin besar, sehingga di dalam kehidupan kita ada satu penyembahan. Kita tidak lagi menjadi perbudak. Jadi kita tidak lagi diperbudak, tapi kita menjadi anak-anak Allah yang dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Ini orang yang hidup dalam roh itu orang yang mengerti tentang kebenaran. Haleluya, haleluya. Saudara, ini yang pertama, tanda perbedaan orang yang hidup dalam daging dan hidup dalam roh. Yang kedua, tanda hidup oleh roh. Tanda hidup oleh roh. Ini orang yang hidupnya tandai oleh roh. Kita baca di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ketiga dan 4. 2 Korintus 3 2 Korintus 3
ayat 3 dan 4. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dari tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu dalam hati manusia. Demikianlah besar keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Amin. Ini tanda orang yang hidup di dalam roh, ditulis oleh roh Allah yang hidup. Besar keyakinan iman ini. Dan ini tandanya, karena kita apa? Mendapat karunia pengertian yang benar, hidup di dalam benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar, hidup yang kekal. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Anak Allah telah datang mengaruniakan kepada kita pengertian yang benar. Hidup di dalam yang benar, yaitu di dalam anaknya Yesus Kristus. Sebab dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi ini tandanya. Orang yang memiliki karunia pengertian yang benar oleh karena anak Allah. Sehingga apa? Dengan demikian kita yang hidup di dalam Kristus tidak lagi dalam penghukuman. Roh yang memerdekakan kita dalam Kristus telah membebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Tandanya orang yang hidup oleh roh. Nyata, ditulis bukan dari tinta, tapi dari roh Allah yang hidup. Bukan pada loh batu, tapi tulis dalam hati kita. Untuk besar keyakinan kita kepada Kristus. Nah, inilah kita tahu bahwa anak Allah telah datang mengaruniakan kepada kita pengertian yang benar untuk hidup dalam yang benar, yaitu di dalam anaknya Yesus Kristus, sebab dialah Allah yang benar, hidup yang kekal. Demikian kita yang hidup di dalam Kristus tidak lagi masuk di dalam penghukuman. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Demikianlah berkat renungan hari ini yang Tuhan berikan memberkati saudara dan saya bersama dengan keluarga. Amin.